cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi. Yang terhormat selaku pengganti Bu Melis dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas karya Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat kita dapat berkumpul di dalam kelas kita hari ini dalam sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu adalah konsep ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam. Konsep besar ekonomi Islam. Marilah pertama-tama kami selaku pembawa acara ini memperkenalkan diri. Saya selaku moderator di Malaysia dan Notulen Cahayur Wati dan memegang kamera di Budi Capitri. Saya moderator yang akan membimbing kalian untuk pembahasan materi pada pagi hari ini. Adapun susunan acara, susunan presentasi yang kami susun yaitu yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua sesi pemateri, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada sesi penutup. Langsung saja, langsung ke pemateri pertama, yaitu bab 1 konsep dasar ekonomi Islam yang terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam, yang kedua dasar ekonomi Islam, dan yang ketiga tujuan ekonomi Islam, keempat filosofi dan metodologi ekonomi Islam, yang kelima usul fikih Islam, yang keenam karakteristik ekonomi Islam, dan yang ketujuh beberapa mazhab dalam ekonomi Islam. Memasuki materi pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau golongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Adapun dalam ajaran Islam, ekonomi atau ishaq berasal dari kata fasdun yang berarti keseimbangan atau equilibrium dan keadilan, equality, balance. Menurut salah satu pemikir ekonomi tentang pengertian ekonomi Islam sebagai berikut, yaitu Muhammad Abdul Manan dalam Islam Economic Theory and Praktik. Yang isinya adalah ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang kami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya materi yang kedua, dasar ekonomi Islam. Ada 3 aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah, tauhid, hukum atau syariah, dan akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi Islam dalam 3 aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas 2 hal. Yang pertama, pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah, dan yang kedua pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat rabbaniyah. Ada contoh digambar di dalam buku pada masing-masing, bisa dilihat kalau tidak pada ini. Atas dasar kaidah di samping, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan. Yang ketiga yaitu tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah maslahatan bagi umat manusia.
menjaga kemaslahatan bisa dengan cara pertama dengan mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya mempersiapkan beberapa strategi agar membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan yang kedua, al-adab adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan tersebut. Contohnya ketika seorang memasuki sektor industri, ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Yang keempat, filosofi dan metodologi ekonomi Islam. Ilmu pengetahuan didasarkan pada aspek tujuan ontologis, metode penurun kebenaran ilmiah atau epistemologi, dan nilai-nilai aksiologi. Bisa dilihat pada gambar ini, bisa dilihat juga di buku Islam Dasar. Yang kelima adalah usul fikih Islam, metode pengambilan hukum dalam ekonomi Islam melalui usul fikih. Berdasarkan pada Al-Quran, dalam Al-Quran dan disebut sunnah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya melalui perkataan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dengan mushaf dan sampai kepada manusia dengan mutawatir. Adapun hukum yang terkandung dalam Al-Quran mencakup 3 hal, yaitu hukum kaidah, yang kedua hukum akhlak, dan yang ketiga hukum amaliyah ataupun syariah. Topik secara keseluruhan ajaran tentang ekonomi Islam dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 370 ayat, dan 10 diantaranya berbicara tentang perdagangan dan perniagaan. Dan yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah perkataan atau perbuatan dan ketetapan dari Rasulullah. Di antaranya yang pertama al-sunnah qauliyah atau ucapan. Yang kedua al-sunnah al-qauliyah atau perbuatan. Yang ketiga al-sunnah al-qauliyah atau perbuatan. Hubungan sunnah dengan Al-Quran, kadang-kadang sunnah mengukuhkan hukum yang ada dalam Al-Quran, merinci, menafsir hal-hal yang telah datang dari Al-Quran secara global, serta sunnah juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesempatan yang semua mujahidin di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syar'i mengenal suatu kejadian apapun kasus. Yang keempat, kias adalah menunjukkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lainnya yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas. Contohnya yaitu minuman haram dalam memakan, maka hukumannya yaitu haram. Yang kelima, istihsan diartikan sebagai upaya untuk mentawafukan prinsip-prinsip umum dalam satu nas disebabkan adanya nas lain yang menghendaki demikian. Contohnya oleh Imam Hanafi adalah ketika seseorang mewakafkan hartanya atau al-mustarah adalah kemaslahatan yang dimutlakkan, yang menurut ulama usul adalah kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyaratkan hukum untuk mewujudkan maslahat dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. Contohnya masyarakat mensyariatkan pegadaian penjara, mencetak mata uang dan yang bertujuan untuk kebutuhan dan kebaikan. Yang ketujuh, al-urf adalah sesuatu yang sering dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Contohnya adalah jaminan atau garansi untuk konsumen bagi pembeli, ponsel, lemari, gelas, mesin cuci, dan
dan sebagainya. Dalam praktik ekonomi Islam adalah pelaksanaan jual beli dengan sistem multi level marketing syariah. Yang ke-8 ada islah. Islah menurut istilah itu adalah menetapkan sesuatu untuk keadaan sebelumnya sehingga ada hal yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadikan hukuman kewajiban pada masa lampau menjadi bekal untuk keadaan sampai terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahan. Dan yang ke-9 adalah memotong jualan perusahaan atau masalah sebagai cara untuk menghindar perusahaan tersebut. Sedangkan al-zalimah adalah menetapkan sesuatu hukum yang merupakan sarana bagi penetapan hukum lainnya. Contohnya contoh al-zalimah yang berkaitan dengan ekonomi Islam adalah lembaga keuangan syariah, perbankan, dan juga perusahaan. Dan yang materi ke-6 adalah karakteristik ekonomi Islam. Ada karakteristik dalam ekonomi Islam yang mencakup aspek normatif, idealis, deduktif, dan juga historis, empiris, induktif. Antara lain, pertama, Rabbaniyah Mahdah yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua, Rabbaniyah Al-Haq yang bertujuan untuk Tuhan. Yang ketiga, Al-Rabah Al-Mas'udiyah atau Muslim kontrol di dalam dan dua. Yang keempat, Al-Jamu Baina Al-Sabat wa Al-Murunah atau menggabungkan antara yang tetap dan yang lunak. Dan yang kelima, Al-Tawazun Baina Al-Raha Al-Jamaah atau keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Yang keenam adalah Al-Tawazun Baina Al-Madiyah wa Al-Madiyah atau keseimbangan antara materi dan spiritual. Yang ketujuh, Al-Waqiyah atau realistis. Dan yang ke-8, Al-Aliyah dan materi yang terakhir yang ke-8, yang ke-7 beberapa mazhab dalam ekonomi Islam. Masalah adalah tujuan dari ekonomi Islam sendiri, mendatangkan masalah, berarti juga menjaga beberapa dasar dan basic yang bisa mengangkat MQTD. Dan ketiga bisa juga materi pada ini ya sesi. Oh, itu langsung sudah seluruh. Oh, ya buka dulu. Baiklah, pada sesi resmi. Dalam filsafat keilmuan, ekonomi Islam mempunyai filosofi dan metodologi ekonomi yang sangat jelas. Coba jelaskan secara rinci apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Izin moderator. Saya ingin bertanya. Tiga. Saya bertanya. Saya ingin bertanya, mengapa sistem ekonomi Islam sulit diimplementasikan secara keseluruhan di Indonesia? Cowok dong. Saya. Cowok dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan 3 aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam. Diam ya, musik. Yang pertama dari siapa nanya? Ayo, bedanya saya bikin ke ibu. Ada grup kan? Ada. Ibu ngasih uang. Ibu masih ada. Ibunya ada. Saya udah kirim secara ini biar pribadi kirim. Kalau ada lupa. Ibunya. Di grup. Tidak perlu ujung biar bisa bertanya tahu. Saya menjawab pertanyaan dari yang pertanyaannya adalah metodologi Suaranya agak keras. Pertanyaannya dalam filsafat keilmuan ekonomi Islam mempunyai filosofi dan metodologi ilmu yang sangat jelas. Coba jelaskan secara komprehensif atau rinci tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, bahwasanya ontologi dalam ekonomi Islam merupakan kondisi dan persoalan yang berada dalam satu masyarakat tidak bisa dirumuskan kebijakan yang merupakan problem solving bagi permasalahan yang ini beberapa agenda yang misalkan riba dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dalam distribusi kekayaan dalam masyarakat. Kedua adalah wacana tentang epistemologi dalam ekonomi Islam dalam hubungan. Pertama, ada yang bergerak secara deduktif dengan hasil epistemologi dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, ada juga bergerak secara induktif dengan melihat realitas pemerintah, kemudian merujuk pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Tujuan masing-masing kelompok adalah untuk menyebarkan kemaslahatan pada umat manusia. Yang ketiga adalah metode dari maka akan dimulai dengan menanyakan beberapa dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis untuk kemudian memasuki wilayah empiris berupa klasifikasi beberapa di lapangan. Adapun pendekatan induktif mulai yang menampilkan beberapa empiris di lapangan untuk kemudian ditarik ke dalam model yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis.
menulis bahwa ekonomi Islam menggunakan dua macam metode. Yang pertama metode deduksi yang digunakan oleh para ahli hukum Islam dan fuqaha. Mereka mengaplikasikan ekonomi Islam modern dengan menampilkan prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya, itu berkonsoliasi dengan sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua metode pemikiran perspektif. Metode ini banyak digunakan oleh para pemimpin kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan beberapa mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan umat Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu mencari dukungan atas pemecahan permasalahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Tuhan. Yang terakhir adalah wacana tentang aksiologi. Biasanya terangkum dalam output dan keberadaan ekonomi Islam yang bersifat selalu sederhana dan mulia, menyelamatkan umat manusia di dunia dan akhirat dan memerangi segala bentuk eksploitasi atau mafsadah yang bukan dan merupakan antitesis dari masalah itu sendiri. Terima kasih atas jawabannya yang sudah dijelaskan secara rinci. Saya paham dan mengerti. Udah sampai jam berapa deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri. Mengapa sistem ekonomi Islam sulit diimplementasikan secara keseluruhan di Indonesia? Karena berbagai kendala yang dihadapi Indonesia sehingga sulit diterapkannya sistem ekonomi Islam secara sempurna, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal yang mengacu pada ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil keputusan secara jujur, karena harus disertai dengan musyawarah dalam mencapai mufakat. Faktor kedua yaitu faktor internal yang mengarah kepada perbedaan keyakinan dalam diri setiap masyarakat. Terima kasih atas jawabannya. Jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari ada tiga aspek dalam dasar ajaran Islam, yaitu tauhid dan tauhid, syariat dan muamalah. Penjelasannya, tauhid adalah merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam bahasa la ilaha illallah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu. Itu saja. Syariah adalah yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, baik muslim maupun muslim, selain Islam dan Tuhan. Syariat itu juga berisi dari seluruh kehidupan di dunia ini. Sedangkan akhlak yang berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata yang berasal dari perangai, tingkah laku atau tabiat. Baiklah, jawaban dari kami. Apa sudah jelas? Terima kasih kepada saudara Jumlah yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Menurut saya jelas. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira selesai juga presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.